Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan manusia? Ya, ini adalah organ pencernaan manusia. Perhatikan lagi gambarnya. Nah, di sini organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Yang ini mulut. Kemudian setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Yang ini lambung. Ya, setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Dan sisa-sisa makanannya nanti keluar melalui anus. Jadi organ pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Apa saja ya fungsi organ pencernaan pada manusia? Nah, kita akan bahas satu per satu. Disimak baik-baik ya. Fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, pada mulut ini, makanan pertama-tama masuknya melalui mulut ya. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ya, jadi di mulut ini terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi dengan bantuan gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, makanan yang sudah dikunyah masuk ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Jadi fungsinya penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan yang bisa menyebabkan makanan terdorong masuk ke lambung. Ya, jadi ingat bukan tenggorokan, kerongkongan. Kalau tenggorokan untuk napas, kerongkongan untuk jalan masuknya makanan. Ya, kerongkongan penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi fungsinya lambung ini untuk mencerna makanan. Jadi di otot pada lambung itu nanti akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Ya, jadi pada lambung terjadi pencernaan makanan dengan bantuan HCl, enzim pepsin, dan renin. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Fungsi utamanya usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari, ada usus kosong, dan ada usus penyerapan. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Fungsi utamanya usus besar adalah menyerap air dari sisa-sisa makanan. Jadi makanan yang masuk ke usus besar ini sudah tidak ada sari-sarinya, hanya tinggal kandungan air. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Nah, di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi, bakteri ini membantu pembusukan makanan
yang membuat nanti feses menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Setelah usus besar, makanan nanti keluar melalui anus. Jadi fungsinya anus adalah untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Kita amati pertama kata kuncinya. Kata kunci iklannya ya adalah perilaku bersih dan sehat. Kemudian gambar iklannya kita perhatikan. Sini gambar iklannya sudah sesuai dengan kalimat iklan. Kemudian siapa target iklannya? Iklan ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Jadi target iklannya adalah seluruh masyarakat. Nah, bagaimana simpulan isi iklannya? Jadi bisa kalian buat dengan kalimat seperti ini. Iklan di samping menurut saya mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklan. Ya, jadi buat kalimat simpulan iklannya boleh seperti ini. Dalam membuat iklan yang baik dan efektif, ada beberapa cara. Yang pertama, dalam membuat iklan yang baik dan efektif, iklannya itu menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Ya, kalimatnya singkat dan jelas. Kemudian, iklannya itu memiliki sasaran yang jelas. Jadi, untuk siapa iklan tersebut ditujukan? Apakah untuk masyarakat, untuk anak-anak, untuk dewasa, atau untuk anak sekolah? Jadi harus jelas siapa sasaran dari iklan yang akan kita buat. Dan yang selanjutnya, agar iklan kita baik dan efektif, kita harus menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Ya, jadi membuat iklan yang baik dan efektif, iklan yang menggunakan kalimat yang singkat, jelas, memiliki sasaran yang jelas untuk siapa iklan tersebut, dan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian. Selain itu, dalam iklan juga gambarnya dibuat menarik dan harus berhubungan dengan kalimat pada iklannya. Nah, berikut merupakan beberapa manfaat kerja kelompok. Manfaatnya yang ke-1 adalah pemersatu budaya yang beragam. Kemudian manfaat yang selanjutnya, dengan kerja kelompok, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Ya. Kamu pasti juga telah mengetahui keragaman budaya Indonesia itu diantaranya ada pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, tarian tradisional, dan juga makanan khas daerah. Nah, selain hal tersebut, masih ada lagi keberagaman budaya, yaitu alat musik daerah. Jadi, setiap daerah itu punya alat musik masing-masing. Nah, berikut akan Ibu contohkan beberapa alat musik daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak, tapi sekarang Ibu akan memberi contoh beberapa saja ya. Yang pertama, ini adalah sasando. Sasando ini adalah alat musik yang asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Cara memainkannya dengan dipetik. Kemudian, alat musik ini namanya adalah kolintang. Kolintang ini asalnya dari Minahasa, Sulawesi Utara. Cara memainkannya dengan dipukul. Selanjutnya, ini alat musik yang bernama siter. Asalnya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cara memainkan alat musik ini dengan cara dipetik. Yang ini, nama alat musiknya adalah tifa. Tifa berasal dari Maluku.
Cara memainkannya dengan ditabuh atau dipukul ya. Dan yang ini nama alat musiknya adalah angklung. Berasal dari Jawa Barat. Cara memainkan angklung dengan digoyangkan alat musiknya. Sebenarnya masih banyak lagi alat musik daerah di Indonesia. Ya, karena Indonesia ini sangat beragam budayanya. Jadi kita itu harus melestarikan budaya bangsa sebagai bentuk cinta tanah air. Bagaimana cara melestarikan budaya daerah? Yang pertama, kita itu harus menerima dan menghargai perbedaan kebudayaan dari setiap daerah. Kemudian, kita bisa mempelajari alat musik maupun kebudayaan daerah lain sebagai upaya melestarikan budaya Indonesia. Dan tidak menganggap rendah budaya dari daerah lain. Dengan membiasakan melestarikan budaya daerah, dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.